Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daya Kusmawadani dengan NIM 2350601111 Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh Pak Bondana sebelumnya, yaitu usaha dan energi. Nah, sebelum kita masuk materi yang kemarin telah dijelaskan, saya akan membahas sedikit tentang apa yang saya pikirkan mengenai kata-kata usaha dan energi. Jadi sebelumnya yang di bayangan saya, bentuk sebuah usaha itu adalah seperti pergerakan atau apa yang bisa kita lakukan untuk bergerak. Sedangkan kalau energi itu kekuatan kita atau kemampuan kita. Makanya di sini saya menuliskan bahwa usaha adalah gaya yang dibutuhkan untuk melakukan perpindahan suatu benda dari satu titik ke titik yang lain. Jadi usaha itu terdiri atas dua, gaya dan perpindahan. Karena itu biasanya usaha eh, itu tuh sangat berhubungan dengan perpindahan. Energi sendiri adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau gaya. Jadi seperti yang telah saya sebutkan tadi, eh, perkiraan saya, energi itu adalah kekuatan atau kemampuan kita untuk melakukan sebuah gaya atau usaha. Jadi apa yang kita lakukan untuk melakukan perpindahan itu disebut dengan usaha. Sedangkan kekuatan kita untuk melakukan itu disebut energi. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, langsung ke papan tulisnya. Jadi di sini sebelumnya Pak Bonana sudah menjelaskan mengenai gambaran umum dari usaha dan energi dan apa yang berhubungan dengan itu di teknik sipil. Sepengetahuan saya dan senangkap saya, sebelumnya gaya dan perpindahan itu ada simbolnya sendiri. Seperti yang di sini, bahwa gaya sendiri disimbolkan dengan F besar, P, dan Q. Nah, tapi kalau misalnya di uh, yang saya belajarin di statika, itu biasanya gayanya itu pakai P besar atau tekanan itu. Sedang perpindahan, ada S, ada delta X, delta H. Nah, di sini ini tuh ada grafik. Nah, ini maksudnya grafik apa? Ini tuh maksudnya grafik baja dan beton. Nah, ini yang pendek, yang pertama ini, yang hanya berhenti hingga di puncak kemudian turun, ini tuh grafiknya beton. Sedangkan yang ini, yang ada titik netral dulu, konstan, kemudian naik, kemudian turun, dan melakukan pelengkungan ini, itu baja. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya grafik ini? Nah, ini tuh yang di sini tuh gayanya. Sedangkan di sini tuh ada deformasinya. Nah, maksudnya baja itu lebih kuat daripada beton. Karena kenapa? Karena kalau di baja itu tuh apa ya? Kita tuh ada titiknya untuk netral dulu. Jadi titik lelehnya tuh di sini. Jadi setelah melakukan kemampuan sebesar segini, kemudian dia konstan, kemudian dia bisa naik lagi, kemudian dia turun. Jadi dia tuh sebelum hancur, dia tuh ada titik lelehnya dulu. Jadi untuk menyelamatkan diri tuh dia tuh lebih bisa daripada beton. Kalau beton, dia sudah mencapai maksimumnya, dia akan langsung hancur. Nggak ada titik leleh atau titik berhenti sendiri. Jadi kita nggak bisa melarikan diri. Nah, di sini itu ada rumus tegangan. Tegangan sendiri itu dari P per A. Jadi dari gaya dibagi dengan percepatan atau perpindahan. Nah, ini tuh maksudnya grafiknya tuh dia tuh kayak sejalan gitu loh, kayak sejajar. Jadi perpindahan itu sejajar dengan regangannya, tegangannya maksudnya. Nah, kemudian, nah delta X itu berarti apa? Kan delta X itu kan perpindahannya. Jadi titik awal itu X1, titik kedua itu X2.
Nah, berarti kalau misalnya jarak itu kan X0 sampai X1. Nah, kalau perpindahan itu dari X1 ke X2. Jadi X2 dikurangi dengan X1. Kemudian di sini ada material luas, kekakuan. Nah, di sini tuh gayanya tuh bisa P sama dengan K dikali delta atau kekakuannya. Nah, ini bisa diubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi, tegangan sama dengan E energi dikali dengan epsilon atau regangan. Nah, maka dihasilkan rumus seperti ini. Delta L per L sama dengan epsilon. Delta L itu apa? Yaitu berarti total pengurangan panjang atau luas per luas sama dengan regangan. Nah, ini tuh juga ada grafik antara usahakan berarti gaya dikali dengan perpindahan. Nah, ini tuh ada grafiknya usaha, energi disposisi. Ini maksudnya kayak semakin bertambah, itu luasnya juga semakin gede. Nah, kemudian di sini itu saya mau menjelaskan sedikit mengapa sih baja itu lebih kuat daripada beton. Karena bentuknya itu, si baja, itu tuh materialnya memang dari awal lebih kuat dari beton dan lebih mahal. Tapi mengapa kok kita tuh menggunakan beton daripada baja? Ya itu sendiri karena efisiensi dalam materi uang itu tuh lebih murah di beton daripada baja. Makanya banyak konstruksi yang menggunakan beton. Tapi kenapa beton sekarang itu lebih diminati dan dikembangkan lagi untuk lebih kuat? Karena selain karena murah, sekarang itu beton sudah ada yang namanya beton tulangan. Jadi diberi tulangan akan lebih kuat menahannya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kan kita itu untuk ketangguhan sendiri itu kan terdiri atas material dan size atau perpanjangan luasnya. Itu tuh merupakan internalnya. Kalau eksternal itu bisa terpengaruhi oleh tekanan dari beban. Nah, beban sendiri kan ada banyak nih. Ada beban merata, beban berjalan, beban terpusat. Yang lainnya kita baca ini statika. Ini sebenarnya ada hubungannya lagi dengan usaha dan energi. Jadi makanya kalau kita tuh mendirikan bangunan, definisi kuat sebenarnya itu internalnya tuh seharusnya lebih besar daripada eksternalnya. Berarti material dan size-nya itu harus lebih besar daripada tekanan dari luar. Nah, kita di sini mau membahas lagi mengenai size-nya. Jadi sebenarnya size yang bagus itu yang memanjang. Kenapa kok memanjang? Karena ketika dia ditarik, si baja itu pasti kan akan memanjang. Nah, kalau yang beton itu memendek kalau diberi tekanan. Jadi ditarik itu juga merupakan tekanan ya. Jadi kalau dia ditarik, dia itu makin panjang. Kalau beton itu ditekan, dia itu makin pendek. Nah, ini kan ada kekakuan ya. Di sini kekakuan. Nah, selain material dan size, kekakuan itu juga mempengaruhi. Jadi, semakin panjang, itu semakin lemah. Kenapa gitu? Karena dia tuh kalau panjang, dia tuh tekanannya kan langsung kayak terpusat gitu kan. Nah, itu tuh dia tuh nggak punya, uh, nggak punya buat buat dia nahan lagi. Karena dia tuh terlalu tipis, dia panjang, dia memanjang. Karena dia memanjang tadi, itu kan tipis. Nah, maka dia tuh tidak bisa menahan dari beban tadi. Nah, kemudian di sini tuh ada kayak macem-macem tegangan. Tegangan itu ada
tegangan beban, tegangan bending, dan tegangan geser. Nah, kalau tegangan beban itu kan tetap saja P per A, jadi gaya bagi dengan perpindahan atau gaya dibagi luas, jadi satuannya Newton per meter kuadrat. Sedangkan kalau tegangan bending, tegangan kan bisa dipanggil stres ya. Tegangan bending itu menggunakan momen, jadi momen max dikali dengan inersia atau luas. Inersia itu juga termasuk bagian dari luas. Kalau yang geser, itu dia tuh jadi perpindahan kayak luasnya gitu, kayak delta, jadi dia pakai delta. Nah, terus kalau kekakuan kan uh, rumusnya sendiri dari kekakuan ini sebelum masuk ke epsilon, yaitu kan gaya dikali dengan delta L. Delta L itu berarti luas, jadi pengurangan yang L1, L2 min L1 itu. Jadi besarnya gaya dibagi dengan penambahan panjang atau berdeformasi. Jadi seberapa banyak sih gayanya untuk si benda tadi itu melakukan deformasi. Terus kalau misalnya dari E-nya sendiri energi itu satuannya itu kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, karena tadi kan aku bilangnya uh, si baja itu lebih kuat daripada beton. Kenapa? Karena dia ada titik lelehnya sehingga ketika mau hancur kayak sudah diberi ancang-ancang atau aba-aba. Jadi manusia itu bisa melarikan diri. Tapi sekarang kan udah maju dan ada yang namanya beton bertulang. Nah itu tuh lebih kuat. Kenapa? Karena punya kemampuan seperti si baja. Jadi karena dia dikuatkan lagi, dia tuh mempunyai kemampuan untuk menahan. Jadi ada jeda untuk menahan dan akhirnya kita tuh bisa melarikan diri ketika terjadi gempa atau mau hancur dan lain sebagainya. Ya mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan kembali mengenai apa sih sebenarnya usaha dan energi dan apa sih eh, apa ya itu nyambungnya dengan kemampuan kita untuk eh, bergerak atau melakukan perpindahan dan apa hubungannya dengan teknik sipil, baja dan beton dan bagaimana sih perbedaan antara tegangan dan regangan tadi dan kenapa sih baja lebih kuat daripada beton. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.